Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari menyembah Tuhan dalam persekutuan ibadah minggu yang akan dipimpin oleh Pendeta Yan Krisman Mowendu STH. Menyambut pelayanan firman, jemaat dijemput bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian segala syukur hanya bagimu Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya atas kamu sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Coba disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan hukum Allah sebagaimana yang tertulis dari kitab Injil Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita sambut dengan menyanyikan pujian Begitu Indah Kasih-Mu Yesus. Begitu indah kasih-Mu Yesus, begitu nyata kuasa-Mu. Bila diriku dalam derita, selalu Kau datang menolongku. Hatiku rindu padamu Yesus, ku ingin selalu bersama-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu agar ku dapat mengiringmu. Glory haleluya, terpujilah nama-Mu. Sembah sujudku hanyalah padamu. Glory haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sadar atau tidak, dalam perjalanan hidup ini terkadang kita telah menyakiti hati sesama, terlebih hati Tuhan. Karena itu pada kesempatan saat ini kita akan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyikan pujian Meringkanlah Telinga-Mu ya Allah. Dengarkanlah
Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam persekutuan ibadah minggu saat ini kita akan melandasinya dengan membaca lalu merenungkan firman Tuhan. Merupakan bimbingan dan arahan bagi kita sekalian untuk melangkah mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau terus menyertai dan menyelamatkan kami hingga saat ini. Maka pantaslah kami bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini pula sedia hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, karena kami percaya kata-kata Tuhan lewat firman akan selalu menguatkan, menghibur, membimbing kami ke jalan kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sedialah hati kami dengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersama kita buka Kitab Amsal pasal 15 ayat 13 dan pasal 17 ayatnya yang ke-22. Amsal pasal 15 ayat 13 dan pasal 17 ayat 22. Dikatakan demikian: hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Pasal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikian dua ayat Alkitab yang telah kita baca dan dengarkan, hendak kita renungkan pada saat ini. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Puji Tuhan. Memang sebagai orang percaya yang memiliki iman yang kuat, situasi dan keadaan apapun, kita dituntut untuk selalu memiliki hati yang penuh sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebagaimana tema yang akan kita renungkan pada saat ini, kata-kata atau kalimat yang tidak asing bagi kita, yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hati yang gembira adalah kerinduan dan keinginan kita sekalian. Sesuatu hal yang selalu kita harapkan. Mengapa? Sukacita, kebahagiaan atau kegembiraan itu selalu mampu membawa kita pada sebuah ungkapan syukur, dan kita bersenang-senang menjalani hidup ini. Itu hati yang gembira.
Dan yang kedua, obat. Ketika kita sakit, penyakit kita berat ataupun ringan, yang selalu terlintas dalam pikiran kita adalah obat. Kita tidak mempersoalkan obat apa, tetapi yang pasti ketika kita sakit, kita akan mencari pengobatan dengan tujuan bagi kita agar kita sembuh. Karena itu kita butuh obat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita semua pasti tahu lagu yang sumber inspirasinya dari ayat firman Tuhan yang mengatakan begini, hati yang gembira adalah obat. Kita tidak asing dengan lagu ini atau kalimat ini. Sebab sejak kecil kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita sudah sangat terampil menyanyikan, bahkan dinyanyikan dengan gembira sambil kita bertepuk tangan. Namun sayangnya saudara-saudara, terkadang kita hanya sampai pada kondisi menyanyikan lagu tanpa menyadari suatu kebenarannya, tanpa tiba pada sebuah penghayatan dan perenungan dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Karena itu dalam pembacaan kita pada saat ini, khususnya Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-22, mengemukakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tadi penjelasan obat adalah kebutuhan kita. Tapi selanjutnya dalam ayat Alkitab ini lebih jelas dia katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa? Penting sekali soal manjurnya. Karena ada obat yang walaupun kita sudah minum berkali-kali tapi tidak mampu menyembuhkan kita. Tapi kalau bicara obat yang manjur, berarti penyakit apapun yang kita derita lalu kita minum dan obat itu manjur, mempan kata biasanya, pasti kita sangat merindukannya. Nah, saudara-saudara, kalau berbicara tentang obat, apalagi obat yang manjur, tentu kita akan berhadapan dengan dunia kesehatan. Sehingga perlu dipertanyakan kepada para medis atau para perawat, benarkah bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur? Ataukah firman ini justru bertentangan dengan dunia kesehatan? Penting kita ketahui. Tapi rupanya saudara-saudara, para medis mencoba membuktikan hal ini sehingga dalam hasil berbagai penelitian di dunia para medis dan kesehatan sangat menyetujui ayat firman Tuhan tersebut. Mengapa demikian? Sebab kegembiraan adalah salah satu kondisi emosi positif, dan biasanya orang dalam keadaan gembira akan mengalami peningkatan hormon endorfin dan oksitosin. Itu bahasa medis. Kita tidak terlalu paham, atau saya tidak terlalu paham. Tapi yang saya pahami, yang dikatakan tadi bahwa sesuatu hal yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, sehingga orang tidak akan mudah sakit, dan mereka yang sakit akan segera sembuh. Dan saudara-saudara, penelitian juga membuktikan bahwa orang yang selalu bergembira atau bersuka cita, berbahagia, akan lebih sehat dan berumur lebih panjang. Selanjutnya dalam kitab Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-13 dikatakan, dari hati yang gembira akan terpancar wajah yang berseri-seri. Perkataan ini saudara-saudara sangat benar. Kalau orang bergembira, bersuka cita,
terpancar dari wajahnya, wajah yang berseri-seri. Biasa orang juga ada yang bergembira, meneteskan air mata, tetapi wajahnya itu tetap berseri-seri walaupun seolah-olah dia menangis. Tapi dia menangis menunjukkan, menampakkan dia gembira, sehingga tampak wajah yang berseri-seri. Jika hati kita gembira, maka akan terpancar di muka kita. Tapi sebaliknya, kalau hati kita sedih, maka muka kita juga akan terlihat murung. Dan biasanya wajah murung akan membuat kita terlihat lebih tua dari umur kita yang sebenarnya. Tapi jika kita mempunyai hati yang gembira, di situ kita akan selalu memberi senyuman kepada orang lain. Itu penting sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, senyuman kepada orang lain kita beri. Misalnya kita bangun pagi, kita memberikan senyuman kepada istri, kepada suami, memberi senyuman kepada anak-anak sambil mengucapkan selamat pagi, puji Tuhan. Itu penting. Ketimbang baru bangun pagi sudah ngomel. Itu akan tampak wajahnya pasti seperti singa yang galak. Tapi kalau hati yang gembira dapat menghadirkan damai dan sukacita. Kita memberikan senyuman kepada orang lain, pasti juga orang lain juga akan senyum. Dan itu pertanda bahwa kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, dalam beberapa tahun terakhir ini juga ada fenomena sejumlah orang berupaya mengubah tampilan wajahnya, seperti kita saksikan di Facebook, di tayangan-tayangan televisi dan lain sebagainya. Orang berupaya mengubah tampilan wajahnya agar terlihat lebih cantik, lebih ganteng dan awet muda dengan menjalani operasi plastik. Bahkan banyak tawaran-tawaran produk kecantikan yang menawarkan produk wajah agar lebih kelihatan cantik dan berseri merona katanya, supaya lebih gagah, kelihatan muda. Padahal saudara-saudara, resepnya mudah saja. Milikilah hati yang gembira, maka wajah kita akan terlihat lebih berseri. Amin. Sebaliknya, hati yang pedih, yang susah, akan mematahkan semangat hidup, membuat hidup terasa lebih berat, sehingga mendatangkan frustrasi tingkat tinggi, dan pada akhirnya membuat penderitanya berkeinginan untuk segera mengakhiri hidupnya saja, karena ketidakmampuannya untuk mengendalikan diri. Dia tidak sampai paham atau mengerti bahwa di balik duka cita, pergumulan, persoalan, ada sesuatu hal yang lebih baik, yang lebih berharga, yang Tuhan sedang rancang dalam kehidupan kita. Dia hanya terfokus pada pergumulan, persoalan, tapi dia tidak fokus pada Yesus Kristus yang selalu merancangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Dengan hati yang gembira, iman kita juga akan menjadi lebih kuat. Dan sebaliknya, dengan iman yang lebih kuat akan membuat hati kita lebih mudah bergembira. Kalau iman kita kuat, melahirkan sebuah kegembiraan, sukacita, pasti pada akhirnya akan melahirkan sebuah syukur kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah melupakan Tuhan, tapi di setiap kehidupan kita selalu terfokus pada sebuah ungkapan syukur. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk kehidupan, adalah hanya karena anugerah Tuhan. Kedua kondisi ini, saudara-saudara, saling mempengaruhi satu sama lain. Mungkin kita bertanya, lalu bagaimana caranya agar kita dapat selalu memiliki hati yang gembira? Apa resepnya? Misalnya di tengah-tengah banyaknya tekanan hidup yang ada, bisakah kita terus memiliki hati yang gembira? Di tengah-tengah banyaknya persoalan, pergumulan hidup, memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup di setiap hari,
bagaimana mendapatkan uang untuk biaya sekolah anak-anak, kuliah anak-anak. Belum lagi ada keluarga yang berduka, ada keluarga atau anak-anak kita, cucu akan menikah. Dengan susahnya mencari uang sekarang ini, situasi dan kondisi mewabahnya virus corona. Belum lagi pergumulan-pergumulan karena penyakit, karena hubungan yang retak, suami istri, saudara bersaudara, dan persoalan-persoalan lainnya. Bagaimanakah kita bergembira dalam banyaknya tantangan dan pergumulan hidup seperti ini? Ya, itu pertanyaan wajar-wajar saja, pantas. Sebagai manusia, membuktikan keterbatasan saudara-saudara dan saya, dan ketidaksanggupan kita untuk jalani hidup ini tanpa Tuhan. Karena itu pada kesempatan ini perenungan kita memberikan beberapa catatan penting bagi kita sekalian. Pertama, jalanilah perjuangan hidup setiap hari dengan sukacita atau gembira. Amin. Demikian pula dalam bekerja. Lakukanlah setiap pekerjaan dengan tidak bersungut-sungut, melainkan dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan. Jangan baru berencana kerja saja, sudah memikirkan persoalannya, sudah memikirkan kendala-kendalanya. Itulah yang biasa membuat orang tidak jadi bekerja, melakukan perencanaannya. Karena yang terlintas dalam pemikirannya bukan soal semangatnya, tapi kendala-kendala yang menggerogoti pemikirannya. Jangan-jangan. Akhirnya kata jangan-jangan itu melunturkan semangatnya. Tapi kalau memiliki semangat dan dia memikirkan bahwa sebagai manusia berupaya berusaha untuk bekerja, tapi Tuhanlah yang menetapkan, yang menentukan, dengan satu kepercayaan. Sebagaimana kata-kata firman Tuhan, siapa yang mencari pasti mendapat, siapa yang meminta pasti diberi, siapa yang mengetuk pintu pasti pintu dibukakan. Maka dengan keyakinan itu kita akan memiliki semangat untuk berjuang, bekerja. Satu keyakinan iman percaya kita bahwa seberat apapun pekerjaan atau tanggung jawab yang harus kita kerjakan, kerjakanlah itu dengan gembira. Mengapa? Sebab gembira itu adalah masalah hati. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Gembira itu adalah masalah hati, dan tidak tergantung pada kondisi hidup yang kita alami. Bukan tergantung pada banyaknya uang, harta, naik pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi gembira itu adalah masalah hati. Karena itu sukacita adalah pilihan. Kita bisa tetap bergembira di tengah kesesakan, sebaliknya kita pun bisa terus merasa tidak puas atau gelisah ketika hidup sebenarnya baik-baik saja. Yang kedua, berpikirlah selalu dengan positif. Pikiran kita harus selalu positif. Apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, yang menyenangkan dan yang tidak, lihatlah sisi positif sebagai sebuah pengalaman untuk menjadikan diri kita lebih baik dan lebih kuat lagi. Sesuatu hal yang positif. Walaupun tantangan, pergumulan, persoalan, tapi kalau selalu pikiran kita positif, maka itu yang akan membawa pembaharuan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah kecewa. Tapi sekalipun kita gagal, kita belum berhasil, tapi kita memiliki semangat, maka semangat itu akan menghantar kita pada sebuah kesuksesan. Amin. Yang ketiga, bernyanyi dan memuji Tuhan adalah sarana yang baik untuk mengembirakan hati, terutama ketika sedang merasa letih lesu dan berbeban berat. Ketika semangat kita hampir habis, harapan rasanya menipis, ada baiknya untuk memilih lagu pilihan, pujian
dan pengagungan kepada Tuhan, dan menyanyikannya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Mungkin saudara-saudara disertai dengan air mata. Mungkin lidah rasanya keluh karena fokus kita masih kepada masalah kita. Saya kira inilah juga pemikiran saya yang mendorong saudara Okta untuk menciptakan beberapa lagu, lalu katakanlah dinyanyikan oleh beberapa artis Evata yang belum ternama. Bisa kita lihat di YouTube, tetapi ada kode di situ. Jangan lupa subscribe atau subscribe. Tapi tujuannya saudara-saudara adalah bagaimana bakat atau talenta atau sesuatu yang kecil sekalipun bisa kita jadikan berkat. Ini kata-katanya Ota. Sesuatu yang kecil mungkin yang dia miliki, dia menciptakan sebuah lagu untuk bisa menjadi berkat. Sebab jika kita memuji Tuhan sambil mengingat-ingat kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, perlahan-lahan tetapi pasti rasa hati yang galau dan bergelora akan berubah menjadi lebih tenang dan damai. Saya teringat dengan kesaksian orang-orang Kristen yang akan dihukum mati, dibakar hidup-hidup karena iman mereka. Apa yang mereka lakukan saudara-saudara? Mereka semua berjalan menuju tiang pembakaran itu dengan bernyanyi, bersorak-sorak memuji Tuhan dengan tetap bersukacita. Sehingga orang-orang yang melihat waktu itu sangat heran dan takjub. Mungkin juga banyak kesaksian-kesaksian hidup kita yang mungkin seolah-olah atau seakan-akan membuat kita patah hati, patah semangat. Tapi kita mengisi dengan pujian, penguatan, maka membawa kita pada sebuah sukacita. Lalu sukacita itu melahirkan sebuah ungkapan syukur. Seterusnya sebuah pengakuan iman kita bahwa tidak ada satu pergumulan persoalan yang tidak terselesaikan bersama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan ini memberi motivasi, memberi semangat kepada kita semua. Apapun yang sedang kita alami saat ini, mungkin banyak kesedihan dan pergumulan yang kita alami, banyak tantangan yang harus dihadapi, banyak harapan-harapan yang harus diperjuangkan. Milikilah hati yang gembira, karena tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar. Tidak ada kesedihan yang tidak ada akhirnya. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, ini firman Tuhan yang akan menguatkan kita di tengah-tengah situasi virus corona, sekalipun tidak akan pernah mematahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka milikilah semangat hati yang gembira untuk bisa meneruskan, melanjutkan, menunaikan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Terpujilah firman-Nya. Amin. Untuk pengakuan iman, jemaat dijemput berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dan masing-masing kita berkata, kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang,
Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita sambut dengan nyanyikan pujian Nama Yesus Termulia. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Untuk menyanyikan pujian Topan Keras Melanda Hidupmu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kami
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa bersyafaat bersama, saya akan membacakan beberapa pokok doa Minggu 30 Agustus 2020. Yang pertama, ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran anak Monica Gracelina, anak, kami ulangi, Ibu Lumeno Musa, Bapak Anggi Sabudu, Saudari Seren Dumola, anak Joy Axel Nathanion Mangoli, Ibu Lintang Bae, Saudari Sulkorni Tabunti, Saudara Anugrah Rosando Siwi, anak Dirga Da Silva, anak Deborah, keluarga Kaligis Moncow, dan anak Christine Sangkalia. Kemudian yang kedua, ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan keluarga Sinda Payung. Kemudian yang ketiga, persembahan perpuluhan keluarga Tolego Hopo. Yang keempat adalah ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit, dan berkat-berkat lainnya. Keluarga Pinori Wengkau, keluarga Landeo Rato Sigi, keluarga Lumeno Musa, Saudara Saudara Karlianto Prajitno, Bapak Prajitno Singke dalam pemulihan, keluarga Palunsu Nte, keluarga Dumola Gundo, keluarga Jala Kalompo, NN Kelompok 1, Saudara Join Lua Susun, Oma Tengkende Lompande, anak Aguero Lintang, anak Mesia Taisyo, Saudari Ivon Kristi Lupi, keluarga Lambo Rundulemo, keluarga Made Suarta, dan keluarga Padele Walelang. Kemudian mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan. Yang pertama, Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Opa T. Kandolia, Bapak Henry Tokii, Bapak Untung Tosamboy, Oma dan Opa Melaha Rantung, anak Elviona Nafa Sebuah, Bapak Pendeta J. Lantigimo, Ibu Tulaka Rinunga, Bapak Nathan Mangkawa, Bapak Penatua M. Taduga, Ibu Elke Rampengan, Ibu Taewa Matimpas, orang tua dari keluarga Bambang Wengkau, Ibu Wijaya Bande, dan Bapak E. Repi. Kemudian kita juga akan mendoakan janji iman untuk plafon, yuran pelayanan, dan pembangunan. Sekian pokok doa kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu yang terus berlaku dalam hidup kami. Sampai saat ini kami boleh bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami. Terlebih kami diberi kesempatan untuk beribadah sekalipun itu masih di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya firman-Mu selalu memberi kekuatan agar kami tidak khawatir jalani kehidupan kami, tetapi kami selalu memiliki hati yang bersyukur dan bersuka cita, membawa kami pada pengakuan bahwa Yesus Kristus selalu merancangkan hal yang terbaik dalam hidup ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu akan menuntun kami berjalan dalam rel kebenaran-Mu. Sertailah hidup kami, baik dalam pekerjaan, pelayanan, usaha,
pun dalam rumah tangga atau keluarga kami masing-masing. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Harapan-harapan dan kerinduan kami semua ada dalam pengetahuan-Mu. Dan sungguh kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang punya keterbatasan, kelemahan dan kekurangan. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, yang akan menolong kami tepat pada waktunya, menganugerahkan apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami, hingga pada akhirnya kami bersyukur dan bersuka cita menjalani hari-hari hidup ini. Kami mohon tuntun dan sertailah semua anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam pertumbuhan jasmani maupun rohani, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, dalam pekerjaan mereka masing-masing, bahkan dalam usaha mencari pekerjaan, pasangan hidup, hingga akhirnya mereka menikmati apa yang menjadi cita-cita dan harapan sesuai masa depan sebagaimana kerinduan mereka semua. Ya Tuhan, kami selalu sandarkan hidup kami kepadamu di tengah-tengah situasi apapun yang kami alami, terlebih dalam situasi masa-masa sekarang ini, dengan segala keterbatasan untuk kami berusaha beraktivitas. Karena itu kami mohon, teruslah Engkau memberkati setiap perjuangan para pemimpin bangsa-bangsa di dunia, terlebih khusus pemerintah bangsa kami, para aparat keamanan, serta seluruh tim medis yang terus berjuang dalam pelayanan untuk memutus rantai penyebaran virus corona, bahkan memberi keamanan di tengah-tengah masyarakat-Mu. Berilah kekuatan, hikmat serta perlindungan kepada mereka semua, kesanggupan kepada mereka untuk memimpin bangsa kami, untuk menjaga keamanan masyarakat dimanapun berada. Jaga dan lindungilah pula semua kaum keluarga mereka masing-masing. Sadarkan kami umat-Mu juga untuk selalu taat pada anjuran-anjuran pemerintah demi kesehatan kami dan demi kesehatan bersama. Kuasa dan mujizat-Mu akan terus memenangkan kami dari segala perkara apapun yang ada di muka bumi ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang saat sekarang ini bersyukur menikmati berkat-berkat yang Tuhan telah tetapkan, sediakan dan berikan bagi mereka atas hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, berkat-berkat Tuhan hingga boleh membawa persembahan perpuluhan, berkat-berkat Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka, setiap berkat yang mereka terima sehingga mereka dapat membayar iuran tanggung jawab, mendukung pembangunan gedung gereja, memberi sumbangan-sumbangan janji iman, bersyukur karena sembuh dari sakit. Oh Tuhan, sempurnakanlah syukur sukacita saudara-saudara bahkan keluarga kami ini. Tanda sukacita yang mereka miliki membawa mereka pada sebuah persekutuan untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Berkati dan sertailah kehidupan mereka untuk selanjutnya. Saat ini pun berdoa bagi anggota jemaat yang sedang dalam pergumulan karena sakit di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi sehingga mereka berduka. Demikian juga saudara-saudara kami yang boleh melewati proses demi proses pemulihan, mereka yang sakit menahun, para orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, bahkan dalam pergumulan apapun Tuhan tahu apa yang mereka rindukan. Kami percaya Engkau punya kuasa dan mujizat, sanggup melakukan segala perkara. Hadirlah dalam setiap sisi kehidupan mereka. Berikanlah apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka. Ya Tuhan, kami juga bersyukur bila selama ini terus berjalan pelayanan, ibadah-ibadah boleh berlangsung di rumah ibadah
dan diikuti oleh jemaat-jemaat di rumah masing-masing. Karena itu pelayanan para pendeta, majelis jemaat, vikaris, juga para panitia, para tukang, para staf gereja, juga tim multimedia, semua orang yang mengambil bagian demi terselenggaranya pelayanan dalam setiap ibadah-ibadah yang berlangsung dari sekolah minggu sampai dewasa. Semoga semuanya kami dapat jalani, mengikutinya dengan setia, membawa berkat bagi kehidupan pribadi, keluarga, memberi harapan-harapan kepada kami semua. Demikian juga anggota jemaat yang merencanakan untuk melakukan perjalanan, berbagai hal yang mereka rindukan, Tuhan berkati dan sertai. Keselamatan terus menjadi milik dan bahagian kami semua. Sempurnakan syukur mereka dan berkatilah kehidupan selanjutnya. Ibadah dan pelayanan kami selanjutnya, kami mohon Tuhan akan terus campur tangan supaya terselenggara dengan baik, sehingga selalu jadi berkat, kekuatan, dan harapan umat-Mu. Persembahan syukur telah kami berikan pada saat ini, berkati gak dapat dipakai bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Inilah doa dan harapan kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengarkan Warta Jemaat Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu hari ini, baik melalui ibadah online maupun yang menggunakan tata ibadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Yang kedua, disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah minggu yang dilaksanakan di gedung gereja akan dimulai pada tanggal 4 Oktober 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan. Maka akan dilaksanakan 4 kali ibadah, yakni jam 6.00, jam 9.00, dan pukul 15.30 dan pukul 18.00. Setiap jam ibadah akan dibagi berdasarkan kelompok, yakni jam 6.00 pagi, kelompok 1 dan 2, dan seterusnya. Ketiga, ibadah rumah tangga masih akan dilaksanakan secara online setiap hari Kamis pukul 18 sampai dengan bulan November 2020. Kecuali jika ada permintaan keluarga untuk ibadah khusus, tetap akan dilayani. Keempat, ibadah kategorial dan lansia belum dilaksanakan sampai dengan bulan November 2020. Kelima, pendamping kadim asistensi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 yang bertugas adalah Majelis Kelompok Pelayanan 3. 6. Kami bacakan gebot nikah. Gebot nikah yang pertama akan menikah di Jemaat GKST Efata Palu pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020
pukul 14 WITA. Nama Haryanto Tolevo. Tempat tanggal lahir Tentena 23 Desember 1988. Baptis April 1998 di Jemaat Bethesda Pandayora. Sidi 4 Juni 2006 di Jemaat Rehoboth Korobono. Dengan seorang perempuan nama Margareta Kristianti Randalongi. Tempat tanggal lahir Palu 30 Maret 1990. Baptis 26 Desember 1990 Jemaat GPID Manunggal Palu. Sidi 9 April 2006 di Jemaat GKST Efata Palu. Kami bacakan ucapan terima kasih duka. Palu 16 Agustus 2020 kepada yang terhormat Gembala dan Jemaat GKST Efata Palu di Palu. Salam dalam kasih Kristus Yesus. Kami keluarga besar Samuel Rampengan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kebersamaan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pada duka yang kami alami atas meninggalnya orang tua kami, Bapak David Samuel, pada tanggal 10 Agustus 2020 di Palu dan telah dimakamkan pada tanggal 11 Agustus 2020 di Desa Kalawara. Atas kebersamaan ini, kami tidak dapat membalas kebaikan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Kami berdoa pada Tuhan, kiranya Tuhan Yesus sumber berkat, penghiburan sejati, akan selalu memberkati dan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hormat kami yang berduka, keluarga Samuel Rampengan, keluarga Rigo Samuel, keluarga Ibon Samuel. Yang ke-8, perihal ucapan terima kasih. Pendeta majelis dan jemaat menyampaikan terima kasih kepada keluarga Mangoli Paembonan di Sorong, Papua Barat atas bantuannya berupa mic handset dan mic clip-on untuk gereja. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaannya. 9. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa panitia Natal Jemaat tahun 2020 dan tahun baru 2021 akan melaksanakan aksi pencarian dana melalui lelang natura, pasar, dan ucapan selamat hari Natal melalui spanduk baik perorangan, keluarga, dan yayasan atau lembaga setelah aktivitas ibadah di gereja telah dimulai. Daftar ucapan selamat Natal akan disampaikan melalui kelompok masing-masing. 10. Disampaikan bahwa panitia Natal Jemaat melaksanakan kegiatan lomba. Melaksanakan kegiatan lomba hias pohon terang Natal antar kelompok dengan menggunakan bahan daur ulang dan akan ditempatkan di halaman gereja mulai awal bulan Desember 2020. Secara teknis akan disampaikan di kelompok masing-masing. Yang berikut tambahan penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020. 1. Keluarga Taunamong Rumoranti Rp500.000. 2. Keluarga Undu Kolembei Rp2 juta.
keluarga Lalindo Sufito Rp300.000. 4. Keluarga Vinori Vengkau Rp200.000. 5. Keluarga Landeeo Ratu Sigi Rp100.000. 3. Anak Monica Gracilia Rp150.000. 4. Keluarga Lumeno Musa Rp1.000.000. 5. Ibu Lumeno Musa Rp100.000. 6. Keluarga Sinda Payung Rp200.000. 7. Saudara Karlianto Prayitno Rp200.000. 8. Bapak Anggi Sabudu Rp200.000. 9. Keluarga Palunsun TE Rp500.000. 10. Anak Seren Dumola Rp500.000. 11. Keluarga Dumola Gundo Rp500.000. 12. Saudari Sukorni Tabunti Rp200.000. 13. Keluarga Jala Kolompo Rp200.000. 14. Saudara Join Lua Susun Rp200.000. 15. Keluarga Kaligis Moncou Rp150.000. 16. Saudara Marceli Bamba Rp1.000.000. 17. Keluarga Rompis Marwangi Rp500.000. 18. Keluarga Rontunuho Lambei Rp300.000. 19. Ibu Bojo Untaan Rp250.000. 20. Keluarga Rolage Desak Rp200.000. 1. Oma Tengkende Lompande Rp200.000. 22. NN kelompok 1 Rp300.000. 24. Keluarga Lagaronda Tampake Rp500.000. 24. Keluarga Padele Walelang Rp1.000.000. Jumlah Rp8.650.000. Demikian fakta jemaat untuk saat ini. Atas perhatian kita semua ucapkan terima kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada saat ini untuk pengutusan dan berkat jemaat dijemput berdiri. Mari kita nyanyikan pujian Bukan Dengan Kekuatanku. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembalilah dalam hidupmu sehari-hari, hayati dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Kembali dalam damai sejahtera, sekalipun di tengah badai, tetaplah percaya dan berpengharapan kepada kasih dan kuasa Allah yang terus memelihara kehidupan kita. Terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita,
dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita bersaat teduh. Demikianlah ibadah minggu pada saat ini. Atas kesediaannya dan kesetiaannya kita mengikuti ibadah hari ini. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.